Mungkin tak satupun penduduk di ibu kota dan sekitarnya yang tak mengenal ondel-ondel. Karena hampir setiap hari, ikon budaya Betawi ini muncul di jalanan. 1, 2, bahkan saat marak-maraknya, bisa sampai 5 ondel-ondel berbeda melintas di jalanan yang sama. Nyok, kita nonton ondel-ondel. 10 tahun lalu kondisi mungkin jauh berbeda. Meski banyak dikenal, ondel-ondel tak sepopuler saat ini. Seni budaya Betawi ini hanya bisa ditemukan masyarakat saat perayaan-perayaan budaya, di pameran besar ataupun di hari ulang tahun kota Jakarta. Mirisnya, meski ikon ini berhasil bersosialisasi lebih luas, namun masyarakat tak mengenalnya sebagai bentuk seni budaya, melainkan sekedar alat mengemis jalanan. Manusia ondel-ondel, demikian sebutan orang-orang yang memanfaatkan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan. Awalnya mereka dianggap sebagai penggiat budaya tradisional dan mendapat dukungan penuh di masyarakat. Namun belakangan justru banyak masyarakat yang gerah dan terganggu kegiatan mereka. Tak hanya menjadi biang kemacetan, aksi mengumpulkan saweran pun dianggap sebagai mengemis berkedok budaya. Benarkah demikian? Saya dulu tinggal di Depok 4 tahun, terus suka ada yang ngamen ondel-ondel dan itu berisik banget, Mbak. Nah, dan suka ganggu juga sih kalau siang hari, itu sore hari gitu. Kalau terganggu sih enggak ya, tapi tergantung situasi. Kadang ondel-ondel itu datangnya di malam hari, yang dimana udah waktunya tidur, tiba-tiba ada suara yang lumayan keras dari musiknya ya. Sebenarnya kalau dibilang terganggu ya kadang-kadang terganggu sih. Sebenarnya kalau mengemis iya sih. Nah, kadang kan minta-minta juga kan di jalan-jalan atau di warkop atau di rumah-rumah juga tuh suka minta-minta juga. Jatuhnya ngamen ya, bukan kalau ngemis mungkin terlalu kasar. Kalau ngamen ya, dan itu kan sebenarnya wajar-wajar aja ngamen. Cuma baiknya sih ada tempatnya sendiri. Iya, karena mereka muter-muter terus sering kali mau minta uang gitu. Jadi menurutku itu bagian dari mengemis juga sih, caranya kok begitu gitu. Ondel-ondel di Batavia atau kini kita kenal sebagai Jakarta sudah ada sejak tahun 1605. Demikian yang ditulis oleh seorang pedagang Inggris Edmund Scott. Fungsi awalnya adalah sebagai ekspresi penolak bala atau keburukan, baik penyakit dan hal-hal negatif lainnya. Sementara sepasang wujudnya menjadi perlambang keseimbangan, yakni siang malam, laki-laki dan perempuan, serta manusia dan yang maha kuasa. Karenanya, ondel-ondel juga digunakan dalam parade sedekah bumi dalam kepercayaan animisme. Seperti halnya barongan di berbagai tempat, ondel-ondel ditampilkan secara beramai-ramai dan menggunakan berbagai alat musik. Namun makna ondel-ondel saat ini jauh mengalami pergeseran, hingga budayawan Betawi pun begitu menyayangkannya. Mengamen dari zaman dulu itu memang sudah menjadi satu keniscayaan bagi kesenian tradisional. Dulu itu diatur, ada lokalisasi, ada jamnya, bagaimana si senimannya sendiri itu harus menampilkan dirinya. Dia harus seragam, harus bersama-sama, harus dengan musik hidup, harus tidak boleh pada jam-jam tertentu, hari Jumat jam 11 tidak boleh, sore mau maghrib tidak boleh, jam 8 sudah habis, gitu kan zaman dulu. Dan mereka dikenain blasting, pajak. Kalau mereka melanggar itu semuanya, justru dia akan didenda dan dendanya jauh lebih besar ketimbang dia harus membayar pajak. Jadi itu di ondel-ondel yang ngamen itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dan mereka tidak tahu arti dan peran ondel-ondel itu di dalam tradisi dan kearifan lokal masyarakat Betawi. Perda Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi dianggap belum diaplikasi dengan baik. Pemerintah yang punya kewenangan diharapkan tidak hanya sekedar melakukan pembinaan, namun juga memberi wadah kepada Sanggar Budaya Betawi dan para seniman ondel-ondel agar dapat berkarya di tempat yang semestinya. Inilah yang bisa meredam kemunculan manusia ondel-ondel.
Sementara pertentangan manusia ondel-ondel juga datang dari seniman ondel-ondel sendiri. Aktivitas manusia ondel-ondel yang dianggap tidak menunjukkan sisi budaya Betawi ondel-ondel. Kita bilang ya dia pengamen aja dah. Cuman dia pengamennya salah. Kalau dia mau ngamen jangan bawa budaya. Kan? Dia ngamennya salah. Lo kata saya dia ngamennya salah. Dia ngamennya bawa budaya, bawa ondel-ondel. Itu maskot. Itu yang saya nggak demen. Itu ondel-ondel kan maskot Jakarta. Pakai ngamen. Ya pasti semua juga Betawi-Betawi Toto semua yang di mana itu nggak setuju. Oh jelas dirugikan saya. Saya dirugikan satu, ondel-ondel saya jatuh. Nah, yang jadinya tadinya ngeliat ondel-ondel enak bagus, dia jelek. Dan satu, ini seluruh nih, udah banyak nih ondel-ondel nih. Sekarang yang nanggap pengantin sunat itu jarang. Meski mendapat pertentangan, manusia ondel-ondel tetap tumbuh subur. Bahkan dengan adanya larangan di Jakarta, muncul basis-basis baru di daerah penyangga seperti Depok dan Bekasi. Seorang pelopor manusia ondel-ondel beralasan bahwa kemunculan manusia ondel-ondel akibat tidak adanya wadah yang disediakan pemerintah untuk memperkenalkan ondel-ondel. Desakan ekonomi pun membuat mereka mengambil jalan ini. Ini gara-gara banyak pengamen ya, ondel-ondel dari gini. Kita cuma jawab simpel. Kalau nggak diamenin, apa dikenal budaya orang Betawi? Tak dikenal, siapa bilang dikenal? Waktu gue tahun 70-an, nggak ada yang kenal yang namanya ondel-ondel. Apa kenal anak ondel-ondel? Nggak kenal. Dengan adanya pengamen ondel-ondel, jadi ondel-ondel dikenal. Miris memang pemirsa, ketika ekonomi menjadi alasan, hal ini jugalah yang membuat para pengamen atau manusia ondel-ondel terus melakukan kegiatan ini. Salah satunya Fahmi. Remaja berusia 15 tahun ini mengaku menjadi ondel-ondel untuk bisa memperoleh penghasilan sendiri agar tidak merepotkan orang tua. Dulu mamang saya ngajakin saya, gini, Mi, ikut ondel-ondel lo. Terus saya giniin, emang ondel-ondel jauh apa nggak ngider ya? Kata mamang saya deket, ya udah saya coba-coba, tahu-taunya jauh, pegel. Iya. Nah saya di situ udah ngerasain nyari duit, pegel. Saya lanjutin terus, lama-lama saya jadi ondel-ondel. Udah tahu pegel, capek, tetap mau dijalanin, kenapa tuh? Ya karena kita mau apa dah? Mau nyari duit sendiri kita. Oh pengen? Iya, nggak mau minta sama orang tua. Pagi hari Fahmi bersekolah dan sekitar pukul 3 sore dirinya memulai aktivitasnya menjadi ondel-ondel hingga nanti pukul 10 malam. Setiap hari berkilo-kilometer jalanan Fahmi susuri. Ia merasa apa yang ia lakukan bukanlah mengemis, melainkan tetap mencari rizki sambil memperkenalkan budaya. Tidak, ya setuju. Gak setuju, kenapa? Ya karena kan ini kan budaya. Budaya kan harus dilestarikan, emang di jalanan, dari kampung ke kampung kita harus jalanin. Lain halnya dengan Putri, melakoni profesi pengamen ondel-ondel wanita tentu memiliki tantangan tersendiri. Belum lagi jika berhadapan dengan razia Satpol Pamong Praja, remaja Putri ini hanya bisa pasrah. Banyak sih tantangannya, kadang ya namanya di jalan ada aja lah omongan yang nggak bener lah gitu, ngapain sih ngarah gini-gini, tapi ya kita biarin aja lah, ibarat ininya mah bodo amat lah orang mau ngomong apaan gitu. Emang lewat selatan emang katanya kan nggak boleh, lagi ada ini terus ditangkap-tangkapin begitu. Di sidang dibawa ke kantor apa tuh ya saya lupa, terus pas di sidang kena kalau nggak salah 150 apa 200 gitu. Ya kalau itu dibilangin aja, diarahin. Kalau apa di jalan nih jalannya jangan urakan lah kalau bilang mah.
Pengalaman Fahmi dan Putri menjadi gambaran bagaimana fenomena ondel-ondel masih terus berlangsung hingga saat ini. Menjadi sebuah dilema yang tak pernah ada habis-habisnya. Meski ondel-ondel sebagai alat mengemis telah dilarang di ibu kota, tentu akan ada banyak lagi cara-cara baru menggantikannya.